Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar pemirsa TV dan juga keluarga di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Senang sekali saya Sekar Pangesti hari ini akan menemani Anda dalam program Spesialis. Ya pemirsa, di episode Spesialis kali ini kita akan membahas topik tentang jalan menuju lansia smart. Dan siapa yang tidak ingin nanti di masa tuanya menjalani dengan bahagia, kemudian sehat, bugar dan juga tetap aktif. Dan di episode kali ini kita nanti akan membagikan tipsnya untuk Anda. Namun sebelum itu kami membuka kesempatan bagi Anda pemirsa untuk dapat bertanya, kemudian konsultasi dan juga ngobrol langsung dengan dokter di line telepon 0271 679 3000 untuk SMS dan juga WhatsApp bisa di 0811 255 3000. Iya, untuk mengupas lebih dalam pemirsa tentang bagaimana cara kita mempersiapkan diri menuju usia lanjut yang tentunya berkualitas. Sudah hadir bersama kita seorang ahli yang begitu luar biasa hari ini ya. Beliau ada Dr. Melisa Kurniawati SPPD Finasim selaku dokter di bagian ilmu penyakit dalam dari Rumah Sakit Bung Karno Surakarta. Selamat siang dokter. Selamat siang Melisa. Ya, selamat siang pemirsa MTA TV. Ya. Bagaimana kabarnya siang ini dokter Melisa? Baik ya, melihat dokter Melisa ini bisa menambah semangat kita. Ya. Baik, Dokter Melisa, kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di MTA TV hari ini dan juga tentunya di program Spesialis untuk membagikan nantinya materi dan juga informasi ya dokter tentang jalan menuju lansia yang smart. Ternyata smart itu ada singkatannya ya dokter? Iya, betul. Apa itu dokter? Smart itu adalah sehat, mandiri, aktif, serta produktif. Oke, sehat, mandiri, aktif dan juga produktif. Baik dokter, kita tahu ya bahwa di usia lanjut nanti dokter bahwa bukan berarti kita berhenti aktif dan juga melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu ya dokter. Dan pastinya kita semua nanti akan memasuki usia lansia. Berarti kita ini harus siap-siap juga ini dokter ya. Kemudian mungkin di rumah ini pemirsa juga punya mama papa atau ayah bunda ini yang memasuki usia lansia, ini juga sebagai aware buat kita semua supaya lebih peduli dan juga saling mengingatkan. Ini boleh dibantu dokter untuk membagikan bagaimana tipsnya untuk jalan menuju lansia yang smart tadi ya, sehat, mandiri, aktif dan juga produktif. Silahkan dokter Melisa. Baiklah. Jadi menjadi tua itu pasti gitu, tetapi menjadi lansia yang smart itu pilihan kita gitu. Jadi bagaimana kita untuk menuju lansia smart itu adalah keputusan kita bersama. Jadi bukan cuma dari kita sendiri, tetapi juga dari keluarga dan lingkungan gitu. Karena untuk menjadi lansia, kenapa kok kita harus menjadi lansia yang smart gitu? Karena saat ini menurut penelitian dari riset kesehatan itu jumlah lansia itu lebih tinggi dibanding dengan jumlah balita saat ini gitu. Saat ini? Iya, jadi kalau kita tidak menjadi lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif dan produktif, maka generasi muda atau itu akan menjadi mendapatkan beban yang berat gitu, karena harus harus menjaga lansia gitu, harus menjaga atau mendidik anak-anak yang anak-anak kita sendiri ini supaya nanti menuju masa depan mereka gitu. Dengan lansia-lansia yang smart ini akan mengurangi beban di usia muda, maksudnya anak-anak cucunya yang di kelak kemudian hari nanti gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menuju lansia smart? Itu yang pertama ada motonya. Jadi moto ini bahagia. Jadi kita harus menjadi lansia yang berbahagia. Jadi bahagia itu ada kepanjangannya Bapak Ibu gitu. Jadi bahagia itu adalah berat badan berlebih harus dihindari gitu.
Terus kemudian apa namanya, harus atur pola makan dengan gizi seimbang. Oke, BA berarti. Ya, Oke. terus H, hindari faktor resiko penyakit tidak menular. Oke, Gitu. baik. Kemudian agar tetap berguna, kita harus tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat. Oke, Gitu. baik. Terus kemudian G-nya gerak badan secara teratur itu wajib. Gitu. Jadi kita nggak boleh mager, Oh, nggak gitu boleh ya. mager. Terus kemudian I, iman dan takwa itu harus ditingkatkan supaya kita tidak stres, gitu ya. Terus kemudian A, itu harus awasi tubuh, gitu. Awasi tubuh itu kita harus aware, gitu. Jadi kita harus sering-sering untuk mengecek kesehatan kita, gitu. Jadi supaya kalau ada penyakit, jadi kita bisa mencegah dulu sejak dini, jangan sampai terjadi nanti saat kita lansia penyakit-penyakit ini menimbulkan penyakit yang berat. Gitu. Medical check up atau cek kesehatan ini harus rutin dilakukan oleh lansia setiap berapa kali dokter? Mungkin dalam 1 tahun atau Ya, dalam 1 minimal bulan, gitu? untuk lansia yang sehat itu 6 bulan sekali 6 setiap bulan tahun. sekali. Ya. Oke, gitu ya. Ini ya Dokter Melisa tadi ya sudah disampaikan bahwa untuk menjadi lansia yang smart tadi harus bahagia. Itu punya kepanjangan sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Oke, baik. Baik dokter. Dan kemudian kita kan ini masih muda alhamdulillah. Beberapa pemirsa yang masih muda, ini harus investasi apa sih dokter supaya nanti ketika sudah memasuki usia lansia itu tidak ada penyesalan dan kemudian bisa mencapai menjadi lansia yang smart itu tadi. Iya, begini, jadi lansia itu dari kita anak-anak, kita menjadi remaja, menjadi muda, itu kita kan terus berkembang. Tetapi saat kita sudah menjadi lansia, itu ada proses dari tubuh, itu yang menjadikan lansia-lansia ini menjadi rentan gitu, karena proses dari penuaan tadi gitu. Nah, supaya kita bisa mencegah itu tadi, yang pertama adalah dengan menjaga agar berat badan kita ideal gitu. Tentunya berat badan ideal ini yang paling gampang kalau kita di rumah kita bisa mengukur dari lingkar pinggang kita gitu. Jadi kalau laki-laki itu lingkar pinggang tidak boleh lebih dari 90 cm. Sedangkan kalau wanita tidak boleh lebih dari 80 cm gitu. Terus kita juga bisa mengukur sendiri, kita bisa mengukur dari indeks massa tubuh gitu. Jadi indeks massa tubuh itu berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat gitu. Jadi nanti kalau kita indeks massa tubuhnya normal itu antara 18,5 sampai 25. Kemudian untuk indeks massa tubuh kita yang gemuk atau overweight itu kalau lebih dari 25 sampai 27. Kemudian kalau obesitas itu lebih dari 27 gitu. Jadi itu cara yang paling mudah kita lakukan di rumah untuk kita tahu kita ternyata ada obesitas sentral karena biasanya kita merasa badan kita kok kurus tapi sebenarnya kita ada obesitas enggak gitu. Jadi saat kita mengukur ukuran-ukuran ini ternyata kita sudah mulai obesitas. Atau kadang-kadang gini, pada waktu kita mau beraktivitas kita mau pakai sepatu ini kok mulai sulit terganjal dengan perutnya. Nah, berarti sudah mulai ada obesitas gitu. Jadi obesitas itu kenapa harus dihindari gitu? Karena dampak dari obesitas itu banyak sekali gitu. Salah satunya bisa ada penyakit metabolik seperti diabetes, kemudian ada penyakit seperti jantung dan hipertensi. Kemudian stroke itu juga dari obesitas. Kemudian seperti radang sendi, osteoartritis, itu kan juga asalnya dari obesitas karena lutut kita menumpu berat badan kita yang terlalu berat gitu, akhirnya menjadi radang sendi. Kemudian yang sering adalah batu empedu, penyakit saluran empedu itu juga dari lemak darah yang berlebihan gitu. Ada juga penyakit dari gangguan pencernaan, itu kan juga salah satunya penyebabnya dari obesitas. Untuk itu kita harus menjaga jangan sampai kita memiliki berat badan yang berlebih. Caranya dengan A yang kedua, yaitu kita harus
asupan kita harus dengan gizi yang seimbang gitu. Jadi gizi yang seimbang itu harus yang cukup jumlah karbohidratnya gitu, jumlah proteinnya, kemudian jumlah seratnya gitu dari buah dan sayur, juga jumlah mineralnya gitu. Jadi itu harus terpenuhi gitu. Jadi apa namanya, tidak hanya terpenuhi saja gitu, tapi jumlahnya pun juga harus seimbang gitu. Seperti misalnya kita harus menghindari makanan-makanan yang tinggi kalori gitu, karena kebetulan saat-saat ini kan banyak sekali kita ditawarkan dengan makanan-makanan yang lagi kekinian gitu ya. Itu biasanya makanan-makanan ini tinggi sekali kalorinya gitu, karena kita itu ada batasnya gitu, seberapa banyak kita harus mengkonsumsi gula, garam, dan minyak itu kan jangan sampai kita berlebihan mengkonsumsinya gitu. Karena makanan kekinian itu sering tinggi tepung, tinggi gula, tinggi minyak juga ya dokter? Iya, dan diolahnya juga dengan kadang-kadang makanan yang diproses dengan apa namanya, dengan yang kompleks itu kan otomatis jumlah kalorinya jadi lebih tinggi gitu. Ya. Gitu ya tadi. Berarti langkah yang harus kita lakukan supaya nanti menjadi lansia yang smart, ini juga nggak boleh kelebihan berat badan ya, dimulai dari sekarang. Iya. Bahkan kalau masih muda, metabolismenya masih bagus. Kemudian untuk menurunkan bikin berat badan ini juga akan lebih mudah gitu ya. Akan lebih mudah, terutama dengan apa namanya, bergerak aktif. Bergerak aktif. Jadi kita harus olahraga minimal apa namanya 15 menit setiap hari 3 kali seminggu gitu. Wajib ya dokter seharusnya. Harus wajib, ya. Iya, baik. Tadi dokter sampaikan juga bahwa menjadi tua itu pasti, tapi menjadi lansia yang smart itu adalah pilihan. Betul. Iya, baik. Dokter, kemudian banyak ini dari lansia yang memiliki pola makan tidak teratur gitu. Bagaimana sih cara membangun pola makan yang teratur untuk lansia nanti supaya tadi menjadi lansia yang smart itu, dokter? Iya. Begini, kadang-kadang dari proses degeneratif itu sendiri gitu, jadi dengan apa namanya kondisi lansia itu sendiri, lansia ini kan memiliki penurunan fungsi, salah satunya termasuk fungsi pengecapan gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kalau kita ada orang tua atau ada nenek kakek di rumah, kita sering merasa, oh nenek kakek ini kok sudah kita sediakan makanan tapi kok merasanya makanan ini nggak enak atau kok nggak dimakan gitu. Jadi mungkin kadang-kadang bukan dari makanannya gitu, tapi mungkin pada lansia ini memang untuk fungsi pengecapannya kan sudah berkurang. Jadi untuk rasa asin, rasa manis itu jadi menyebabkan kadang-kadang penurunan nafsu makan juga gitu. Jadi apa namanya membuat lansia ini tidak teratur makannya gitu, karena waktu disediakan beliaunya merasanya tidak enak, jadi beliau ingin mengkonsumsi makanan yang lain gitu. Jadi makanan-makanan yang diproses itu tadi kan rasanya lebih enak, jadi itu yang membuat akhirnya para lansia ini jadi tidak terkontrol makannya gitu. Jadi kita memang butuh kerjasama antara lansia dengan keluarga. Jadi kita harus apa ya? Kalau kita membatasi makanan itu bukan karena kita ingin membatasi gitu, tapi supaya kakek nenek atau apa namanya orang tua kita itu sehat gitu. Jadi kita bantu dengan komunikasi yang aktif dengan para lansia ini, dengan orang tua. Gitu, Bapak Ibu, kita sediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kalorinya gitu. Juga dengan adanya pendamping di rumah atau dengan adanya komunikasi yang aktif, itu kita bisa memberikan asupan yang sesuai dengan apa waktunya makan atau jadwalnya gitu. Jadi waktu makan yang terbaik itu kan kita bagi menjadi lima waktu gitu ya. Jadi yang pagi itu untuk sarapan, kemudian makan siang dan makan sore. Nah, dua waktu di tengahnya itu adalah waktunya ngemil gitu. Nah,
kita pilih makanan besar ini di 3 kali makan ini dengan kalori yang cukup. Jadi cukup jumlah proteinnya, cukup jumlah sayurnya, cukup jumlah karbohidratnya. Kemudian kita ngemilnya pilih yang kalorinya rendah gitu. Misalnya seperti buah gitu ya. Terus dan diusahakan kita makan di jam yang sama. Karena untuk mencegah obesitas itu kan bukan cuma dari apa yang kita makan, tapi waktu makan yang teratur, waktu istirahat yang cukup itu juga membantu kita untuk melancarkan metabolisme di tubuh gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ada beberapa yang mungkin kita sudah makan yang teratur, sudah menghindari makanan-makanan yang berlemak, sudah olahraga, tapi kok tetap gemuk gitu. Tapi kalau memang masih ada stres yang tinggi, mungkin suka begadang, itu juga salah satunya yang mengganggu metabolisme lemak di tubuh. Berarti walaupun sudah beraktivitas, maksudnya melakukan olahraga gitu ya, kemudian dari segi makanan ini juga sudah dikontrol, tapi masih stres gitu ya. Nggak happy. Ini sangat berpengaruh juga terhadap berat badan. Betul. Oke, bagaimana sih cara menjadi lansia yang happy, dokter? Lansia yang happy, yang pertama iman dan takwa tadi harus ditingkatkan gitu. Karena lansia ini kan problemnya bukan cuma problem kesehatan saja gitu. Jadi untuk lansia yang mungkin lansia atau pralansia mungkin yang sudah pensiun itu kan ada problem juga, ada yang namanya post power syndrome. Jadi biasanya kalau jadi kepala bisa memerintah anak-anak buahnya gitu kan ya. Terus setelah pensiun kan biasanya hanya di rumah saja, atau ada yang bilang kalau sudah pensiun itu jadi alih profesi, MC, momong cucu. Nah, MC, gitu. Itu kan juga salah satunya yang kadang ada yang tidak bisa menerima dengan kondisi-kondisi ini setelah pensiun gitu. Jadi itu pun juga harus dipersiapkan gitu. Jadi sebelum pensiun kita harus mempersiapkan dengan kegiatan-kegiatan apa nanti yang harus kita lakukan setelah pensiun nanti gitu. Jadi seperti kita melakukan hobi. Kalau sekarang kan banyak hobi kita seperti berkebun atau kita bisa membuat misalnya di rumah yang seperti merajut, bisa melukis atau memelihara binatang. Nah, itu kan juga ya? Buat hiburan. Jadi itu juga salah satu yang harus dipersiapkan supaya kita nanti menjadi lansia yang bahagia. Yang bahagia. Jadi pikirannya juga jalan terus ini ya, dokter ya? Iya, seperti kita pergi bersosialisasi gitu ya, pengajian, arisan, terus kita ada kalau sekarang piknik bersama, healing gitu, itu juga. Betul. Karena memang kalau misalnya ini biasanya mudanya gitu ya, aktif, bersosialisasi, berorganisasi atau mungkin bekerja gitu ya dok, kemudian di masa tua ini kan harus pensiun gitu ya, itu kan juga stres juga ya dokter. Krik-krik gitu ya, berarti memang harus persiapan nanti akan melakukan aktivitas apa. Tapi ini juga aware juga ini buat para putra-putrinya gitu ya, untuk mendukung aktivitas orang tuanya yang tentunya sudah lansia. Ini kira-kira kesukaannya apa gitu ya, supaya tetap happy tadi. Oke, baik. Kemudian dokter, ini tipsnya lagi untuk menuju lansia yang smart, dokter. Ya. Selain menjaga pola makan, meningkatkan aktivitas, kemudian seperti tadi ya, lansia itu kan juga ada problem lain ya, pikun gitu ya, itu kan juga harus dipersiapkan gitu. Jadi dengan olahraga yang teratur itu kan juga mengurangi kepikunan gitu, dengan bersosialisasi, dengan kita rajin atau rutin cek kesehatan secara teratur, itu juga akan membuat nanti kita waktu lansia juga lebih sehat gitu. Baik, mohon maaf dokter, terkait pikun ya atau lupa, ini kan
Banyak lansia yang kadang lupa untuk minum obat secara teratur. Kadang kan sudah punya penyakit yang begitu kronis dan memang harus rutin meminum obat itu. Tapi kadang sudah merasa tubuh agak bugar ini, agak sehat, terus berhenti minum obat. Itu kan akan berdampak lebih buruk juga ya dokter. Nah bagaimana ini mengatasi supaya para lansia ini tetap rajin dan juga mungkin tidak lupa kali ya untuk minum obat. Iya, biasanya lansia itu sebaiknya tidak apa namanya, tidak sendirian gitu ya. Jadi memang yang paling penting ini adalah dukungan dari keluarga gitu. Jadi anak, cucu gitu ya. Kalau apa namanya ada yang mulai lansia, itu kita juga harus mulai mendukung gitu. Ya, misalnya kalau sudah ada sakit gitu, hipertensi atau diabetes itu kan otomatis atau stroke setiap bulan kan harus kontrol gitu ya. Harus kontrol. Dan apa namanya alangkah baiknya kalau setiap kali kontrol itu ada anak atau keluarga yang menemani gitu. Karena kadang-kadang kalau kita sudah sampaikan Pak, Bu, Bapak ini harusnya seperti ini. Kadang nanti sampai di rumah beliau-beliaunya sudah lupa gitu ya. Mungkin kita bawakan untuk pengantar untuk labnya bulan depan gitu. Tapi ternyata waktu bulan depan datang lagi karena sendirian lupa. Oh kemarin dikasih pengantar labnya ini kemana gitu. Jadi memang yang paling penting ini untuk lansia itu adalah dukungan dari keluarga. Pendampingan. Pendampingan sendiri itu kalau sekarang ada istilah yang namanya caregiver gitu. Caregiver itu pendamping lansia. Jadi bisa caregiver yang formal. Formal itu memang apa namanya? Istilahnya jadi seperti perawat. Jadi mereka memang belajar untuk menjadi pendamping lansia. Atau apa namanya? Yang informal. Jadi informal itu tanpa pendidikan. Jadi itu bisa dari keluarga atau misalnya anak, cucu, keponakan atau dari tetangga, mungkin tetangga yang dekat gitu bisa apa. Kalau anak-anaknya kerja kan memang pada umumnya lansia sekarang itu kan ditinggal sama keluarganya untuk bekerja gitu ya. Anak-anaknya bekerja, cucu-cucunya sekolah gitu. Jadi paling enggak ada keluarga yang dekat atau mungkin tetangga itu bisa membantu gitu. Jadi kita keluarga juga memasrahkan ke caregiver tersebut untuk membantu menyiapkan obatnya, mengingatkan nanti kalau sudah waktunya makan gitu. Layanan kesehatan di Indonesia yang semakin inovatif ya dokter, kan memang ada juga yang bukan maksud sengaja untuk tidak mendampingi orang tuanya, tapi karena memang jarak yang jauh, kemudian saudara yang tidak banyak memang harus membutuhkan pendampingan orang lain. Ini layanan rumah sakit menyediakan caregiver. Betul. Oke. Baik dokter Melisa, ini tidak terasa tapi kita akan sambung perbincangan kita break sejenak dokter ya. Baik, pemirsa TV dan pemirsa TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program spesialis setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program spesialis. Dan kita juga masih membahas tema tentang jalan menuju lansia smart, sehat, mandiri, aktif, dan juga produktif. Dan kami masih membuka kesempatan bagi Anda pemirsa TV untuk dapat bertanya, kemudian ngobrol langsung dengan dokter di line telepon di 0271 6793000, juga dapat melalui WhatsApp dan SMS di 0811 2553000. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Melisa Kurniawati, SPPD Finasim, selaku dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Bung Karno, Surakarta. Masih kita lanjutkan ya, Dokter Melisa. Iya dokter, ini kan untuk lansia yang namanya medical check up itu harus rutin dilakukan ya, atau cek kesehatan ini dokter Melisa. Dan yang perlu dipersiapkan ini apa saja sih dokter dalam medical check up itu sendiri? Ya,
Jadi yang perlu dicek secara rutin itu kalau baik lansia atau pralansia ya, mungkin untuk kita yang sudah dewasa ini juga perlu. Karena saat ini di usia muda itu 30-40 tahun ke atas itu yang sudah memiliki hipertensi, diabetes itu juga sudah banyak gitu ya. Karena apa namanya, penyakit-penyakit tersebut itu ada istilahnya yang ada faktor risiko yang bisa dirubah, ada yang faktor risiko yang tidak bisa dirubah gitu. Jadi faktor risiko yang tidak dirubah, yang tidak bisa dirubah, itu kan seperti genetik atau gender, itu kan tidak bisa dirubah gitu. Usia itu kan tidak bisa dirubah. Nah, yang bisa kita rubah itu apa namanya? Seperti misalnya pola hidup kita gitu ya, seperti pola makan, olahraga. Selain itu yang harus dicek rutin adalah satu, tekanan darah gitu. Jadi kalau kita sudah mulai ada tekanan darah yang mulai naik, kita harus lebih waspada gitu ya. Kan untuk ngecek tekanan darah ini kan sekarang mudah ya, bisa dilakukan di mana-mana gitu, tidak harus di vaskes, itu juga kita bisa. Gitu ya. Di rumah juga bisa. Di rumah kita juga bisa ya, kalau ada alat sudah ya, ada, dokter. Ada gitu ya. Terus selain itu kalau kita ada risiko diabetes atau gula darah, itu kita juga harus cek secara rutin gula darah gitu. Jadi gula darah ini ada gula darah sewaktu, itu kalau kita perlu waspada kalau kita saat cek itu kok ternyata gula darahnya kok lebih dari 200 gitu ya, atau lebih dari kalau kita puasa lebih dari 135 gitu, atau pas kita nggak sengaja di MCU kok ada gula darah kita yang tinggi, oh ternyata gula darahnya kok apa namanya di atas 150 gitu, dengan kita ada obesitas gitu, dengan kita ada faktor resiko, kita perlu cek yang secara maksudnya kita cek yang benar gitu ya. Bukan cuma nggak apa-apa kok gula darahnya secara masih kurang dari 200 gitu. Nah, itu kita harus cek yang lebih akurat untuk memastikan kita ada diabetes atau enggak gitu. Nah, untuk yang sudah ada diabetes atau hipertensi itu kita juga perlu cek yang lainnya gitu, seperti misalnya fungsi ginjal, karena kan diabetes hipertensi ini nanti hubungannya komplikasinya akan ke ginjal gitu ya. Terus selain itu cek urin. Ya, dari urin itu nanti kita bisa lihat apa namanya kondisi ginjalnya bagaimana gitu. Terus selain itu kalau misalnya kita ada obesitas atau gemuk, kita juga perlu cek fungsi hati gitu. Karena dengan obesitas ini kan ada yang namanya kondisi perlemahan hati gitu. Jadi fungsi hati, fungsi ginjal, terus kemudian tekanan darah, gula darah ini yang perlu untuk dicek. Iya, gitu. Ini harus betul-betul diperhatikan ya, harus dicek secara rutin ya. Iya, jadi kita nggak bisa melihat kita sebenarnya merasa kita kurus gitu, jadi nggak boleh pede-pede aja, ini kurus nih pasti hasilnya akan bagus gitu. Belum tentu. Tentu. Banyak pasien yang kurus itu ternyata kolesterol dan trigliseridnya tinggi gitu kan. Berarti nggak boleh terlalu pede ya. Iya, jadi harus aware gitu. Harus aware. Iya. Baik dokter, ini kan juga dalam apa yang kita konsumsi khususnya lansia ini dokter, pasti ada kolesterolnya juga ya, kadang kurang diperhatikan. Nah, sebenarnya ada nggak sih standar atau nilai kolesterol yang ini tuh belum parah banget atau ini standarnya sudah parah banget gitu? Gitu. Kalau kita cek kolesterol itu kan ada yang namanya kolesterol total gitu. Kolesterol total itu kita bilang kalau normal itu di bawah 200 gitu ya. Terus kalau apa namanya ada yang namanya kolesterol trigliserid gitu. Kolesterol trigliserid itu dikatakan normal kalau kolesterol trigliserid kita itu di bawah 150 gitu. Kemudian ada kolesterol yang namanya kolesterol LDL atau kolesterol yang jahat gitu. Kolesterol ini tidak boleh lebih dari 100 gitu ya. Terus ada lagi kolesterol HDL. Kolesterol HDL ini kolesterol yang baik gitu. Jadi justru kolesterol yang HDL ini harus tinggi gitu ya.
biasanya kalau wanita kolesterol HDL itu harus di atas 40. Kalau laki-laki karena dia resikonya lebih tinggi, dan biasanya laki-laki kan ada faktor resiko lain seperti merokok, itu kan jadi meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi kolesterol HDL ini harus lebih tinggi, jadi harus lebih di atas 50 gitu. Oke. Baik, kalau di masa mudanya ini menjadi seorang perokok aktif, ini kan juga di masa tuanya akan menerima penyakit-penyakit yang banyak ya. Salah satunya saya pernah mendengar bahwa salah seorang pria perokok aktif kemudian di usia tuanya ini memiliki penyakit kanker gitu ya, yang begitu sudah parah gitu. Iya. Berarti kita harus menghindari hal-hal seperti itu ya dokter ya? Iya, betul. Jadi perokok aktif dan perokok pasif itu sama-sama berbahaya gitu. Karena dengan merokok ini kan kita membakar zat-zat yang berbahaya gitu. Jadi zat-zat yang berbahaya itu tadi ada kandungan yang namanya nikotin dan zat-zat berbahaya lain itu di saat dibakar itu nanti akan menjadi zat karsinogenik atau pemicu yang namanya kanker gitu. Terus ada juga zat-zat berbahaya ini nanti saat dibakar dia akan merusak di pembuluh darah gitu. Jadi akan meningkatkan resiko penyakit pembuluh darah. Kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung gitu. Kemudian ada yang namanya penyakit paru obstruktif kronik. Jadi ada penyempitan di saluran nafas yang disebabkan karena paru tadi, sel-sel parunya sudah dirusak oleh zat-zat berbahaya dari rokok. Jadi istilahnya biasanya kalau orang tua itu menjadi sesak karena parunya sudah molor gitu ya. Jadi kenapa kok kita ini harus menghindari rokok, baik rokok pasif dan rokok aktif gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau perokok ini dia mau berhenti merokok itu nanti setelah beberapa tahun kemudian itu paru sebenarnya bisa kembali lagi seperti paru yang tidak merokok, tapi itu biasanya dibutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Berarti bahaya merokok ini tidak hanya dialami oleh para perokok aktif itu sendiri, tapi betul. Juga yang menghirup asap yang rokoknya menghirup itu asapnya. Yang perokok pasif ya? Pasif. Baik, Dokter Melisa. Ini ketika di usia muda mungkin tingkat kekebalan tubuh kita masih bagus ya. Tapi kalau di usia lansia ini kan juga semakin menurun. Tapi ada tipsnya tidak sih dokter untuk meningkatkan kekebalan tubuh khususnya di usia yang sudah lanjut begitu? Nah, baik. Selain kita menjaga dengan olahraga dan pola makan itu kan juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, untuk mencegah beberapa penyakit ini kita sudah ada yang namanya vaksin gitu ya, vaksin. Jadi seperti pada waktu kita pandemi COVID, itu kita kan diwajibkan untuk vaksin gitu. Jadi vaksin ini zat yang diberikan untuk menciptakan kekebalan tubuh kita gitu terhadap suatu penyakit tertentu gitu. Jadi vaksin-vaksin yang diperlukan lansia, karena lansia ini kan memang karena proses degeneratifnya ini kan jadi lansia ini lebih rentan, jadi lebih mudah terkena infeksi gitu ya. Nah, kadang-kadang lansia ini juga saat berkumpul karena penurunan fungsi kekebalan tubuh tadi, jadi saat berkumpul dengan anak cucu, saat berkumpul dengan keluarga, mungkin saat ada kegiatan itu jadi mudah tertular, misalnya seperti penyakit saluran nafas seperti pneumonia gitu. Terus atau mungkin ada beberapa yang harus beribadah untuk umroh atau untuk pergi haji itu kan memang ada vaksin wajib, meningitis misalnya gitu. Cuma itu biasanya vaksin-vaksin yang cukup dikenal sekarang, tetapi untuk lansia ini ada beberapa vaksin lain yang sebenarnya juga sama pentingnya gitu, karena untuk kegiatan sehari-harinya ini atau untuk kehidupan sehariannya tidak hanya saat bepergian saja gitu. Jadi saat ini ada vaksin demam berdarah, tipes gitu ya, tifoid, kemudian ada vaksin pneumonia, influenza, kemudian ada juga vaksin untuk herpes. Jadi herpes ini kan biasanya
para lansia kalau sudah kena herpes nanti gejala sisanya itu akan apa? Nyerinya itu nggak akan hilang sampai lama gitu, karena kalau sudah sekali kena nanti virus herpes ini akan bersembunyi di saraf. Jadi ketika imunnya turun akan nyeri lagi gitu. Ada vaksin juga hepatitis A, hepatitis B itu kan juga perlu untuk lansia. Berarti ini juga jangan takut untuk vaksin ya dokter ya? Jangan takut untuk vaksin. Apa nih pesannya dokter untuk yang masih takut untuk vaksin? Jadi jadi vaksin itu kita tidak memasukkan penyakit gitu, tapi vaksin itu kita memasukkan kuman yang sudah dilemahkan untuk merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan tubuh kita supaya lansia-lansia yang rentan ini jadi lebih kuat untuk nanti kalau suatu hari akan terpapar dengan kuman tersebut gitu. Oke. Baik, kita ke sedikit fenomena yang sering dialami oleh lansia ya, Dokter Melisa. Ini kan banyak sekali lansia yang sering mudah jatuh atau terpeleset, mungkin saat di rumah atau di kamar mandi. Ini kadang juga bukan didasari karena lantai yang licin, tapi memang kondisi tubuhnya yang begitu drop gitu. Tapi sebelum itu Dokter Melisa sudah ada telepon masuk, kita angkat lebih dahulu dokter ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dengan siapa? Dari Santoso di Karanganyar. Baik, silahkan Bapak, apa yang ingin ditanyakan? Ya, selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Pak Santoso. Ya, Bu Dokter, ini saya kan punya orang tua yang cenderung beliau itu kan sudah usia 77. Ya, dan itu usia 77 beliau memang sangat perhatian banget sama kesehatannya begitu. Jadi sedikit-sedikit misalnya ada keluhan di sendi lutut begitu, langsung dia komunikasi dengan dokter yang biasa nangani gitu. Dan mungkin tidak selang seminggu ada keluhan lagi langsung cepat, jadi dia gonta-ganti obat itu. Nah, ada kecenderungan orang tua yang dia sangat ingin segera tertangani kesehatannya. Sementara di sisi lain ada orang yang tidak ingin kesehatannya itu justru segera ditangani oleh dokter. Nah, kecenderungan atau kepanikan pada orang tua yang seperti ini, apakah itu bagian dari semacam manusiawi atau kalau istilah Islamnya itu sunatullah begitu, karena sudah menginjak usia yang lanjut. Begitu, terima kasih. Selamat siang. Ya baik, terima kasih Bapak Santoso yang ada di Karanganyar. Mungkin dari Dokter Melisa silahkan untuk dijawab. Iya, baik Pak Santoso, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk kondisi Bapak atau orang tua dari Pak Santoso ini yang dia mungkin sangat aware ya dengan kondisinya ini. Sebenarnya kalau Bapak ini masih bisa berkomunikasi secara aktif gitu, masih bisa menyampaikan kondisinya ini secara baik, kemungkinan itu bukan dari bagian dari kalau lansia itu kan ada demensia ya gitu, karena yang dinamakan demensia itu kan penurunan memori gitu ya. Jadi ada yang namanya misalnya sudah melakukan ini tapi ternyata lupa, sudah melakukan sudah minum obatnya tapi lupa, jadi minta minum lagi gitu. Atau kadang-kadang sudah makan tapi lupa gitu, kok dia merasanya belum makan, kadang-kadang marah. Aku sudah jam segini kok belum dikasih makan gitu. Ada beberapa mungkin yang karena kondisi demensianya jadi seperti itu gitu. Tapi kalau memang orang tua Bapak ini memang dengan sadar, karena aku takut gitu. Kadang-kadang kan lansia ini juga punya rasa takut. Nanti kalau ada lansia yang punya rasa takut kemudian sadar untuk periksa gitu kan. Aku tolong cepat diperiksakan gitu supaya nanti kalau ada apa-apa nggak sampai panjang gitu. Atau ada lansia yang justru malah nanti kalau aku ke dokter
aku nanti malah jadi tahu penyakitnya macam-macam, nanti malah jadi mungkin jadi apa ya, jadi semakin stres gitu. Jadi ada beberapa tipe lansia gitu ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya permintaannya berulang-ulang gitu. Kenapa sudah dibawa dokter minta dibawa ke dokter lagi gitu. Lupa kalau sudah dibawa ke dokter. Jadi itu berkaitan dengan kondisi lansianya. Tapi kalau memang beliaunya masih berpikiran jernih, masih bisa berkomunikasi aktif, mungkin memang sifatnya beliau yang seperti itu gitu. Jadi mungkin bisa diberi pengertian gitu, Pak, kalau nyeri itu harus dicari penyebabnya dulu. Kadang-kadang dengan kondisi-kondisi misalnya lansia ini yang ada gula, ada kolesterol yang tinggi, ada asam urat, itu kan juga menyebabkan nyeri walaupun tidak jatuh gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki gitu. Cara memperbaikinya bagaimana? Mungkin dari pola makan, pola aktivitas gitu. Jadi bukan harus kalau nyeri harus mengkonsumsi obat, nanti ada muncul sakit yang lainnya lagi, harus ganti obat yang lainnya gitu. Tetapi kita harus mencari penyebab utama nyerinya itu kenapa gitu. Kalau diabetes ya ada yang namanya neuropati, karena memang diabetes yang nggak terkontrol nanti akan mengganggu di saraf dan menimbulkan rasa nyeri gitu. Ada yang dari kolesterol tinggi, asam urat, itu yang harus diperbaiki. Ya. Dokter Melisa, terima kasih banyak atas tips-tipsnya dan juga materinya hari ini, khususnya tentang bagaimana menjadi lansia yang smart tadi ya dokter ya. Begitu Dokter Melisa, semoga sehat selalu. Ingin berbincang kembali dengan dokter, tapi waktunya memang terbatas. Semoga nanti di kesempatan berikutnya ya dokter bisa berbincang kembali. Kita tunggu kehadirannya Dokter Melisa. Baik, selamat siang Dokter Melisa. Siang. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan program spesialis. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.